Ya, setelah sejenak rehat kami kembali menyapa Anda. Selamat datang bersama kami di CNBC Indonesia dalam program spesial virtual Sarasehan 100 Ekonom. Sarasehan 100 Ekonom persembahan Indef dan CNBC Indonesia bertajuk Transformasi Ekonomi Indonesia menuju negara maju dan berdaya saing. Kita akan mulai diskusi kita mengenai pengembangan sumber daya alam berbasis nilai tambah menuju transformasi ekonomi Indonesia. Menarik sekali tema yang akan kita bicarakan di siang hari ini, dan langsung saja saya akan meminta Ibu Afiliani, ekonom senior kita, untuk menjembatani jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Seharusnya kita ada 3 ekonom ya Bu, tapi sayang sekali karena satu dan lain hal baru Pak Arief Satria nih yang bergabung bersama kita. Mungkin bisa kita mulai dulu ya Bu. Terima kasih. Jadi nanti akan ada juga Menteri Perekonomian Maritim dan Investasi ya, Pak Luhut akan bergabung dengan kita. Tetapi untuk saat ini kita mungkin berdialog dulu dengan ekonom ya. Ada 3 ekonom, tapi sekarang baru ada Pak Arief Satria yang ada ya. Sementara kita tunggu yang lain bergabung ya Bu. Selamat siang Pak Arief. Ya, sesi ketiga ini kalau kita lihat Pak Arief, ini menarik. Tadi kita sudah membahas berbagai hal terkait SDM, kemudian terkait dengan berbagai sektor. Nah, ini yang kalau kita bicara tentang bidang maritim dan investasi, itu terkait dengan bagaimana sumber daya alam yang bernilai tambah ya. Karena kalau kita bicara tentang sumber daya alam, Indonesia ini kalau kita lihat ekspornya pun dari sisi sawit, kemudian juga batu bara, itu mendominasi ekspor kita. Tetapi bagaimana sebenarnya transformasi ke depan ini adalah mengarah pada sektor yang berbasis nilai tambah. Nah, ini yang kelihatannya harus kita bicarakan untuk sesi kali ini gitu ya. Nah, khusus untuk Mas Arief, kalau kita terkait dengan hal apa yang perlu dilakukan adalah bagaimana sih sebenarnya kalau saya lihat nih Pak Arief seringkali kemana-mana gitu ya. Pak Arief Satria ini sekarang nih punya yang namanya laboratorium untuk tanaman pangan, pertanian gitu ya. Tapi sejauh mana sebenarnya transformasi ini ke arah nilai tambah? Apalagi kan kita bicara tentang peran perguruan tinggi, peran tentang perusahaan untuk mengarah pada transformasi bernilai tambah gitu. Nah, mungkin boleh komentarnya Pak Arief Satria. Ya, baik Mbak Afi. Jadi untuk transformasi ekonomi ini menurut saya saat ini kan kita dalam kondisi krisis, dan ternyata kalau kita lihat ternyata pertanian yang semula kita ragukan apakah dia akan menjadi potential losers maupun atau potential winners, saat ini justru menjadi potential winners karena pertumbuhannya kurang lebih sekitar 2,19% dibandingkan dengan sektor-sektor lain, tambangan, industri pengolahan, apalagi perdagangan, konstruksi yang semuanya minus. Dan kemudian dari pertanian ini, dan kita di IPB juga sudah melakukan simulasi dengan model CGA, bahwa ternyata dampak COVID terhadap indikator ekonomi makro ini mirip dengan apa yang disajikan oleh pemerintah. Kita ini bervariasi minus 2,72% hingga minus 0,06%. Jadi kontraksi sektor-sektor ekonomi seperti transportasi, pariwisata, dan demand ekspor menyebabkan terjadi resesi ekonomi di Indonesia ini. Tapi kalau kita lihat ekspansi sektor pertanian, baik pangan, tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, hortikultur, biofarmaka, justru menyumbang pertumbuhan nasional yang positif. Jadi kalau kita lihat Mbak, ini hasil simulasi kita ini memang misalnya soal padi akan bisa tumbuh sampai 3%, kemudian jagung lebih dari itu lagi, dengan catatan stimulus berjalan secara efektif ya. Sayur-sayuran juga ada terjadi peningkatan sekitar 6%, buah-buahan juga terjadi peningkatan kurang lebih sekitar 6,5%. Begitu pula untuk tanaman ekspor, misalnya kopi, paling tinggi kopi memang, kemudian kedua kakao, kemudian baru yang ketiga kelapa serta sawit. Nah, Bapak sekalian, memang yang penting adalah ini jangka pendek ini Mbak Afi, persoalan meningkatkan nilai tambah ini juga harus terkait dengan bagaimana hulunya. Jadi kalau hulu ini bisa terselesaikan, karena problem hulu ini kan persoalan rantai pasok, persoalan logistik, baik untuk produk perikanan, produk peternakan, maupun produk sayur-sayuran, serta produk-produk tanaman pangan. Oleh karena itu, mau tidak mau menurut saya, dengan adanya sektor pertanian adalah sektor yang tumbuh secara positif, kemudian pada saat yang sama fenomena deglobalisasi juga terjadi karena Thailand dengan Vietnam juga sekarang menahan produk pangannya, dan juga negara-negara lain. Mau tidak mau sekarang itu harus kita jadikan momentum untuk meningkatkan kemandirian pangan dan juga kemandirian untuk produk-produk yang berbasis pada sumber daya alam. Jadi itu saya kira masalah. Ini menarik nih, saya mau mengelaborasi ya. Mengelaborasi begini, kalau kita lihat sebenarnya sejak pandemi ini yang menarik adalah ternyata
Indonesia ini the power of kepepet. Jadi kalau udah kepepet baru mereka itu punya kerjasama antar daerah. Nah ternyata antar daerah itu sekarang saling memenuhi rantai pasok atau kebutuhan pangan gitu. Dan ini sudah mau dimulai dengan pemerintah daerah di Jawa Timur pada saat itu gitu. Nah, jadi saya melihat sebenarnya potensinya ada, tapi kalau udah kepepet, baru orang Indonesia ini muncul berbagai ide, muncul berbagai kerjasama. Nah, harusnya momentum ini bisa dijadikan untuk jangka menengah panjang, itu satu ya. Yang kedua yang saya juga melihat artinya gini, banyak sekali insentif yang diberikan, tapi bicara tentang supply side. Harusnya insentif itu bicara tentang demand side gitu. Nah, ini juga menurut saya pertanian, kemudian UMKM sebenarnya apabila ada insentif yang bersifat demand side, menurut saya ini akan mempercepat gitu. Jadi kalau supply side itu ibaratnya pemerintah mengeluarkan berbagai biaya, tapi sebenarnya nggak efek kepada suppliernya gitu. Apa komentarnya Pak Arief? Ya, kalau saya melihat memang dua-duanya Mbak. Artinya saat ini justru kita sudah melakukan simulasi, justru pertanian ini bisa tumbuh karena adanya stimulus. Ya, ada supply side ini. Jadi kalau stimulus ini tidak efektif, maka pertanian padi semua akan menjadi negatif. Jadi ini stimulus ini menjadi kunci. Satu stimulus, kedua adalah dari sisi tentu relaksasi kur, ya, kemudian juga skema perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk para petani. Nah, justru yang sekarang ini menurut saya harus didorong adalah bagaimana produk-produk substitusi impor. Ini harus benar-benar didorong. Saat ini kita tahu bahwa pangan adalah sektor yang impornya itu terus meningkat. Betul. Kenapa terus meningkat? Karena memang impor kita terhadap kebutuhan terhadap gandum, terhadap terigu ini luar biasa. Dan yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mampu untuk melakukan kegiatan substitusi impor. Nah, IPB ini kan kita sudah menghasilkan banyak produk yang memang bisa mensubstitusi seperti membangun mie, membuat mie berbahan baku wortel, mie dari bayam, mie dari jagung, mie dari sagu, mie dari singkong, mie dari aneka produk-produk yang sebenarnya bisa mensubstitusi. Oleh karena itu, sebenarnya untuk menekan impor itu, menurut saya, jadi pemerintah bisa membuat regulasi bahwa bagi importir terigu, gandum itu sekian persen harus bisa menyerap produk-produk lokal untuk bisa memenuhi kebutuhan industrinya itu. Jadi kalau regulasi itu bisa di-set up, menurut ya itu industri lokal akan berkembang. Seperti sekarang Menhan sedang mendorong untuk food estate untuk singkong misalnya gitu. Ini kan demand, ini marketnya kan harus disiapkan. Ini kalau saya nanya ini dengan skala 30.000 tahun ini, kemudian tahun depan lagi 30.000 lagi, ini kalau saya nanya kita siapkan marketnya, kita siapkan hilirnya di industri pengolahannya, kemudian diiringi dengan regulasi yang pas, sehingga itu saya serap dari produk-produk tapioka ini akan semakin baik di pasar. Oke. Jadi sisi demand sudah diciptakan, tinggal bagaimana juga menciptakan sisi demand ya. Misalnya kopi lah. Kopi itu sekarang produksinya cukup banyak, tapi di dalam negeri juga penyerapannya juga besar gitu ya. Sehingga nilai tambah dari kopi itu menjadi lebih besar saat ini gitu ya. Nah ini mungkin bisa diikuti dengan produk-produk yang lain ya, Pak Arief ya. Betul. Ya. Dan produk-produk saya kira sangat banyak sekali dan sumber daya alam ini menurut saya sektor yang sumber daya alam yang sifatnya renewable ini adalah masa depan apabila kita mampu mengelolanya dengan prinsip sustainability yang baik, termasuk biomaterial, Mbak. Sehingga pertanian ini sumber daya alam khususnya berbasis pada renewable itu sebenarnya tidak hanya soal pangan, ini soal biomaterial. Ini adalah prospek yang luar biasa. Jadi kalau sekarang kita ini di IPB sekarang kita membuat helm aja sudah dari limbah sawit, kemudian membuat rompi anti peluru untuk industri militer cukup dari limbah sawit. Ini inovasi ini sudah sangat banyak. Ini persoalannya adalah bagaimana mendorong agar inovasi-inovasi yang berbasis pada sumber daya alam ini benar-benar hilirisasinya itu berjalan secara sempurna. Nah, kemudian saat ini satu lagi, Mbak, gula misalnya. Orang berpikir kalau makan gula itu kita tuh selalu berpikir tebu. Betul. Gula berasal dari tebu itu generasi pertama. Tapi gula generasi ketiga sekarang kita bisa mengkonsumsi gula berasal dari limbah sawit. Ini kan teknologi. Ya? Oke, jadi kalau gitu nanti kita akan bicara tentang
kalau limbah bagaimana kita bisa mengindustrialisasikan sekarang temuan-temuan yang diperoleh oleh perguruan tinggi ya, terutama di IPB kan sudah banyak sekali teknologi yang ditemukan, tinggal mengindustrialisasikan. Nah, mungkin ini butuh insentif supaya banyak perusahaan di Indonesia mau mengindustrialisasikan dari temuan IPB. Ya, nanti kita lanjutkan lagi Pak Arief, saya akan beralih dulu ke Pak Bustanul Arifin. Ya, Pak Bustanul Arifin, apa kabar? Selamat siang. Baru kelihatan, mudah-mudahan internetnya lancar. Ya Pak Bustanul, kalau kita lihat Mbak Bustanul kan bicara tentang pangan terus nih ya. Nah memang benar pangan itu pada akhirnya kalau kita lihat pandemi ini serasa tidak bisa import, akhirnya kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu. Tetapi seringkali banyak yang membicarakan bahwa hati-hati nih kita harus siap-siap import gitu. Jadi seringkali bertentangan antara biasanya nih Menteri Pertanian sama Menteri Perdagangan sering beda. Yang satu bilang harus impor, yang satu bilang produksi cukup gitu ya. Nah sebenarnya bagaimana sih gambaran pangan kita sehingga ke depan menuju transformasi ini kita sudah bisa berubah. Bahkan mungkin era pangannya harusnya sudah berubah gitu. Silakan Pak Bustanul. Baik, Mbak Afi, terima kasih Bapak-Ibu sekalian, teman-teman ekonom, Pak Rektor yang saya hormati dan teman-teman semua. Impresif sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rektor. Begini Mbak Afi, isu yang kedua tadi mengenai kontroversi atau engkel-engkelan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan, saya sudah tidak melihat setajam periode lalu ya. Jadi dengan data yang sudah mulai dijinakkan dalam tanda kutip ada kesepahaman dan metodologi yang disempurnakan, saya sudah mulai berkurang melihat fenomena itu, dan itu harapan yang utama untuk sekali lagi memantapkan atau melakukan basis transformasi yang diperlukan. Mbak Afi, saya ingin menyoroti begini. Jadi kalau secara konsep transformasi itu dari keunggulan komparatif, kompetitif, tapi saya ingin nambahkan satu lagi, keberlanjutan. Jadi kita produksi pangan kalau non-sustainable, tidak berlanjut juga tidak meninggalkan jejak bagi anak cucu yang kita tidak ingin semuanya. Nah sekarang kita sisir tadi apa yang sudah sampaikan Pak Rektor. Kalau pangan pokok, beras, jagung masih begini-begini karena masih ada kontroversi dengan pabrik pakan. So far beras oke, Mbak Afi. Kalaupun warning yang harus dilakukan nanti setelah Oktober ini, biasanya Oktober sudah mulai turun, dan di situ apakah pemerintah mau ambil keputusan impor atau tidak, saya melihatnya masih ada celah di dalam negeri yang perlu dimanfaatkan. Seandainya tadi kata Pak Rektor, seandainya semua potensi, semua peluang yang sudah diusahakan itu menjadi workable dapat dilakukan. Nah, saya menyoroti khusus yang karena kita berbasis sumber daya alam yang akan menimbulkan juga berdampak pada global value chain, dari tadi saya mengikuti itu, misalnya sawit. Sawit kita itu adalah sumber pangan yang utama dan menjadi pengekspor yang utama, bahkan dari komponen ekspor kemarin yang dirilis di BPS itu justru sawit yang masih tumbuh ya. Tumbuh ekspornya itu. Dan konteks hari ini adalah bahwa sustainability, keberlanjutan dari produksi sawit itu akan ditonjolkan dan sangat ditonjolkan. Dan apalagi kita sudah mulai mendiversifikasi produk sawit menjadi biofuel. Kita sudah secara disiplin melaksanakan B30, biodiesel 30%, kemudian ada D100, itu diesel yang bensin yang melakukan yang sampai 100%, dan di situ kalau kita konsisten dan sambil mengembangkan potensi industri dalam negeri, nyambung semua dengan tadi. Jadi dari pangan, transformasi ekonomi dapat, daya saing dapat, keberlanjutan dapat. Ditambah dengan produk pangan yang lain, kita belum bicara kopi, kita belum bicara kakao, dan itu sebetulnya dengan konteks sekarang yang ancaman resesi di depan mata ini, sumber daya domestik dan permintaan domestik, sekali lagi nyambung demand domestik akan menjadi salah satu harapan untuk mendukung peta transformasi dari komparatif, kompetitif, dan keberlanjutan. Jadi saya tambahkan yang ketiga, karena walau bagaimanapun nggak mungkin kita tidak memikirkan Pak Bustanul, saya melihatnya gini, seringkali keberlanjutan itu seringkali susah dilakukan, kadang terkait dengan harga. Ketika seperti sawit contohnya, ketika harga sawit lagi jatuh memang mau ke B20, B30, tapi ketika sawit nanti harganya sudah membaik atau meningkat, biasanya kecenderungannya mereka tidak mau ke sana. Nah ini keberlanjutannya seringkali menjadi kontroversi ini. Nah apa yang mesti dilakukan supaya keberlanjutan ini jalan, tidak tergantung pada harga komoditas? Baik, di sini
kata kuncinya mau tidak mau kita berharap ke pemerintah. Pemantauan dari harga, kemudian pemantauan dulu sebelum enforcement, bagaimana perkembangannya, bagaimana perubahannya. Dan ingat, untuk sawit khusus ada badan, namanya BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan, karena para pengusaha itu dipungut ya untuk berkontribusi pada pengelolaan dana perkebunan itu untuk tujuan-tujuan yang berkelanjutan tadi. Ya. Jadi kata kunci masih bisa dipegang oleh pemerintahan yang harusnya kredibel. Jadi kata kuncinya di situ. Disitulah bisa mendesain subsidi. Tahun ini atau sejak pandemi ini ada 2,78 triliun khusus untuk subsidi pelaksanaan biofuel atau B30. Memang di situ nanti kontroversinya bagaimana pelaksanaannya, bagaimana implementasinya di lapangan, atau bahkan apakah dia pro kepada yang besar, apa juga kepada kelapa sawit rakyat, itu juga menjadi penting juga. Kompleksitasnya, jadi poin saya Mbak Afi, transformasi tetap jalan sampai ke arah yang berkelanjutan. Sekali lagi kompleksitas di detail itu yang tetap kita perlukan kawal sama-sama. Ya, kondisi seperti saat ini misalnya harga BBM lagi murah, jadi harga B20, B30 jadi mahal gitu. Nah, ini kan juga menjadi kontroversi ya. Nah, di sisi yang lain kita juga lihat misalnya bahwa ancaman atau tantangan dari negara lain sebagai negara yang kita ekspor ke sana itu juga menjadi masalah ya. Sekarang ini sawit juga di Eropa dan di beberapa negara juga menjadi problem kan saat ini gitu. Nah, gimana supaya kita juga bisa masuk ke negara lain, karena begitu kita punya competitiveness yang tinggi di negara lain justru kita akan ditolak atau diberikan masalah-masalah yang lain yang sebenarnya tidak benar gitu. Itu gimana? Mungkin Pak Arief juga bisa menjawab. Baik, begini, usul saya tetap kita fokus memelihara pasar-pasar tradisional, dan dalam hal ini termasuk Uni Eropa yang paling rewel ya. Tapi Mbak Afi, kita juga perlu mengembangkan pasar-pasar baru. Dan pasar-pasar baru, kita identifikasi dulu mumpung sekarang masih pandemi. Pasar baru itu termasuk Sentral Asia yang juga menjadi giant. Dan yang ketiga, setelah pasar-pasar baru itu, kita mau tidak mau juga perlu mengandalkan industri domestik. Dan pada saat inilah untuk sekali lagi menata ulang pengembangan industri domestik, baik yang berbasis menggunakan basis kelapa sawit sebagai pangan maupun sebagai biofuel. Dan disitulah balancing atau sekali lagi wisdom policy dari kebijakan yang amat sangat dibutuhkan untuk melakukan itu. Yang keempat, diplomasi. Nah, terima kasih Pak Busanul nih. Jadi mungkin itu dulu empat strategi itu. Terima kasih. Kita dengar juga nih ada juga ekonom nih, Mas Bayu Krisnamurti. Jadi tiga-tiganya dari IPB ya. Hari ini 3 IPB. Ya, Mas Bayu. Ya, Mas Bayu baru bergabung ya. Mas Bayu, kalau kita perhatikan Mas Bayu ini kan di sektor pertanian tapi juga pernah jadi Wakil Menteri Perdagangan ya. Nah, ini kan selalu dilematis nih kalau kita bicara tadi perdagangan dengan pertanian. Tetapi bagaimana nih kalau kita lihat stepnya, kita dari mulai swasembada pangan, kemudian kita bicara tentang industri, dan arah ke depannya biasanya kalau udah menjadi negara maju nih ke sektor jasa gitu. Nah, bagaimana memanfaatkan sumber daya kita yang memang masih ada, tetapi kita harus meningkatkan step kita kepada justru kepada sektor jasa gitu. Nah, bagaimana di sini nilai tambah dari satu industri juga tetap tercipta gitu. Jadi tetap ada, tidak semuanya ikut kepada sektor jasa. Silakan Mas Bayu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Afi. Jadi sebenarnya mungkin yang harusnya kita lihat adalah tidak lagi mendikotomikan apakah itu pertanian, industri dan jasa, karena tiga-tiganya dibutuhkan dalam keadaan bersama-sama. Jasa saja kalau dia tidak ada barangnya, tidak ada kegiatan proses produksinya, ya tidak akan jadi apa-apa juga. Demikian juga industri, apa yang diolah gitu. Jadi kalau menurut saya, disinilah perspektifnya yang harus kita rubah, cara pandang kita yang harus kita rubah. Jadi tadi saya dengar misalnya soal sawit. Di sawit itu tiga-tiganya diperlukan. Kita butuh kebunnya. Kalau nggak ada kebunnya, pabriknya mau dikasih bahan baku apa? Nggak bisa. Betul. Dan setelah misalnya sudah jadi minyak goreng atau biofuel tadi misalnya, ya dibutuhkan jasa untuk logistik, financing, branding, promotions, menghapuskan black campaign dan sebagainya. Itu dilakukan juga secara seimbang.
Saya sangat yakin rektor saya Pak Arief sudah pasti bercerita tentang industri 4.0 dengan berbagai macam teknologinya, itu tetap saja platformnya harus tetap berada di kebun, harus tetap berada di kegiatan pertaniannya gitu. Betul. Jadi misalnya kita bicara soal cabai saja yang sangat sederhana, ya nggak bisa enggak, cabainya harus ada yang nanam. Proses produksi cabainya harus ada yang nanam. Mungkin berubah dari lahan menjadi pertanian vertikultur atau misalnya kita masuk ke urban farming, kita bikin pertanian cabainya di gedung-gedung. Tapi tetap berpertanian sebenarnya, hanya pindah tempat saja. Tapi setelah itu kita tidak dan menurut saya tidak bisa juga berhenti hanya dengan cabai segar, kita harus olah, kita harus menjadikannya menjadi berbagai macam produk dan demikian juga dengan kita kembangkan berbagai jasa yang mendukung itu. Cabai mungkin agak terlalu sederhana, tapi bayangkan kalau di buah. Buah kita sangat banyak, sangat bagus, tapi seringkali karena lepas antara pertanian dengan industri dan jasanya, akhirnya nilai tambahnya nggak kita dapat, lossesnya banyak, dan seterusnya. Jadi ke depan, kalau kita masih mau bicara resource base, itu sebenarnya tidak salah. Hanya sekali lagi, resource base-nya itu kita bangun bersama-sama dengan seluruh aspek yang kita sebenarnya sudah kuasai juga. Ada kegiatan pertaniannya, ada industrinya, ada jasanya, dan termasuk perdagangan dan sebagainya. Oke, Pak Bayu, tadi Pak Rektor ngomong, Pak Arief bicara tentang banyak loh di IPB itu tentang berbagai laboratorium dan ada hasilnya gitu. Tapi kenapa ya industri kita itu tidak mau mengindustrialisasikan hasil-hasil temuan, baik itu sektor pertanian maupun sektor teknologi dan berbagai hal gitu. Apa persoalan utamanya? Padahal perusahaan di Indonesia jarang yang punya R&D. Kenapa nggak menggunakan saja hasil perguruan tinggi? Apa komentarnya Pak Mas Bayu? Lagi-lagi, ini memang sekarang kalau menurut saya, kalau tadi dalam buku yang baru itu kita merubah paradigma. Jadi menurut saya paradigmanya adalah bahwa kita harus melihat secara komprehensif. Jadi riset seperti IPB yang sudah dilakukan IPB nggak bisa berdiri sendiri. Dan bukan salah industrinya kalau menurut saya. Mungkin kalaupun mau dicari salahnya gitu, promosi dari riset itu mungkin sebaiknya perlu lebih banyak to create the demand rather than to create the supply. Artinya masyarakatnya yang harus diajak untuk meminta produk-produk yang sudah dihasilkan oleh oleh IPB. Misalnya sambil contoh, Pak Rektor minggu lalu mengumumkan bahwa dari tandan kosong sawit itu bisa menjadi anti peluru, rompi anti peluru. Saya langsung bereaksi di grup kami. Saya bereaksinya begini, kita nggak kan itu kan berarti bahannya kuat dan karena datang dari sawit dia harusnya renewable. Berarti sebenarnya bisa kita pakai untuk sesuatu yang mungkin lebih luas. Kalau rompi itu bagus dan penting, tapi misalnya untuk jala petani jalannya nelayan misalnya dibuat dari serat sawit sedemikian sehingga kalaupun misalnya jala itu jatuh ke laut tertinggal dia tidak menjadi polusi seperti plastik renewable gitu, atau misalnya dipakai untuk para netnya para petani atau dipakai untuk banyak sekali hal yang sebenarnya sangat usable gitu. Nah ini membutuhkan berarti demandnya yang harus diajarkan atau jadi kita berdasarkan yang harus dibangun juga. Yes, oke. Betul. Baik. Mbak Lin tadi bahasannya sangat menarik ya, ada 3, tapi kita sekali. mau dengerin juga nih, habis ini ada Pak kita Luhut masih menantikan akan bergabung bersama di kita Menko Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kita sudah lihat nih sudah ada ruang kerjanya, kita tinggal menantikan Pak Luhut yang memasuki ruang virtual kita ya. Kita akan break dulu, betul sekali Ibu Afi. Menarik sekali diskusinya. Terima kasih untuk para ekonom yang sudah memberikan paparannya ya. Dan ini adalah segmen terakhir kita. Langsung saja saya akan serahkan kepada Ibu Afiliani selaku ekonom senior untuk memandu jalannya diskusi kita pada hari ini bersama dengan 3 ekonom yang sudah bergabung bersama kita. Ada 3 ekonom yang kita bicara, yaitu pertama saya perkenalkan Pak Nuki Agia Utama, kemudian Pak Tata Mustasya, dan juga
Pak Tauhid Ahmad yang selaku Direktur Indef saat ini ya. Iya. Nah, jadi kalau kita tadi sudah bicara tentang pangan, kita bicara nilai tambah sumber daya alam. Nah, sekarang saya mungkin ke Pak Nuki dulu nih. Pak Nuki, kita bicara juga sumber daya alam itu adalah energi salah satunya ya. Kalau saya ingat, energi kita itu sudah ada roadmap-nya dulu di dalam KEN ya, Komite Energi Nasional KEN. Kemudian kita lihat yang dirubah itu selalu blueprint-nya gitu. Tapi kita tidak pernah mencapai apa yang diinginkan dalam blueprint tersebut ya. Misalnya kita ingin mengurangi BBM, lalu kita mengarah kepada berbasis renewable. Tapi begitu harga minyak dunia turun, seringkali kita melupakan renewable, kita kembali lagi ke sana gitu. Kemudian ketika terjadi naik harga, kita ke gas. Habis itu kita turun lagi ke sini. Nah, akibatnya terjadilah gap yang cukup besar. Bahkan sehari kita sekarang kebutuhannya 1,4 juta, tapi kita hanya produksi sekitar 700.000 gitu. Berarti kan gap ini makin tinggi dengan masyarakat kita yang semakin banyak kelas menengahnya gitu. Nah, bagaimana kondisi energi kita dan ke depan seperti apa? Silakan Pak Nuki. Oke, terima kasih Mbak Afi, rekan-rekan senior dan juga ekonomi senior saya. Sebelum kita bicara ke konteks Indonesia, saya coba sedikit cerita tentang demand yang tadi dijelaskan, bagaimana kita menciptakan demand. Secara regional, Tenggara, di tahun 2040, sebelum 2045 tadi, suplai energi kita meningkat lebih dari 2 kali lipat, kurang lebih sekitar 1.500 million ton oil equivalent. Itu setara dengan Eropa saat ini ya, dan perubahan yang terjadi tidak signifikan di tahun 2040. 85%-nya itu dari bauran bahan bakar berbasis fosil. Dan boleh dicatat bahwa tahun tersebut kita hampir 100% impor. Diperkirakan 800 juta ton oil equivalent itu impor. Itu studi dari IEA, organisasi kami sendiri, Ascension Energy. Dan diperlukan biaya 300 miliar US dollar per tahun, khusus di tahun tersebut, dan akan meningkat terus sesuai dengan pertumbuhan demand. Sedangkan energi per kapita 40% dibandingkan tahun ini, mencapai lebih dari 1.600 dolar per kapita. Sedangkan dari sektor pembangkit listrik, kita memerlukan di region ya, di Asia Tenggara 400 gigawatt. Ini di posisi 25 gigawatt dan membutuhkan investasi sampai dengan 2040 kurang lebih 300 miliar US dollar. Dan di sektor transportasi di tahun 2040 kebutuhan di Asia Tenggara mencapai 250 juta ton oil equivalent, yang saat ini adalah 50 juta ton oil equivalent di negara kita sendiri. Sehingga diperlukan usaha untuk mencapai keperluan energi di tahun 2040. Dan ini kita membutuhkan sebuah transisi energi dan melepaskan ketergantungan terhadap fossil fuel kepada jadi alternatif energi. Nah, dari sinilah peran dari negara kita itu sangat signifikan dan bisa diandalkan. Seperti dijelaskan oleh Pak Profesor Bustano dan Profesor Bayu bahwa kita perlu menciptakan demand yang cukup besar. Ya, biodiesel sendiri kita adalah yang terbesar di dunia. Dan dan ini bisa menjadi sebuah capture market yang khusus yang bisa kita create untuk mensuplai energi yang sustainable, jelas secara security itu lebih stabil, dan kestabilan harga juga bisa kita kontrol. Kita tidak tergantung dari Jadi kalau gitu nanti, baik Pak, jadi kalau gitu kita nanti bicara tentang demand-nya ya, karena kita sudah meng-create daripada supply-nya. Baik Pak, nanti kita akan mendiskusikan lagi. Sekarang saya akan beralih dulu ke Pak Tata Mustasya. Ya, Pak Tata, saya mau bertanya tentang, kan kalau kita bicara tentang sumber daya alam, ada sawit, batu bara, bahkan nikel nih. 3 hal ini yang paling dominan sebenarnya di Indonesia kan. Tapi kalau kita lihat ekspor utama kita juga 2 ini, batu bara dan sawit gitu. Tapi ke depan bagaimana kalau kita bicara tentang transformasi ekonomi, apakah kita masih pada status yang sama? Nah, bagaimana mengembangkan industri-industri ini sehingga ini menjadi sesuatu yang lebih mempunyai nilai tambah? Silakan Pak Tata. Baik, terima kasih Mbak Afi dan selamat siang teman-teman, Ibu dan Bapak para ekonom senior. Saya kira ketika kita bicara mengenai transformasi ekonomi dan kaitannya dengan sumber daya alam dan tentu saja di sini dengan lingkungan hidup, ada 2 hal paling tidak yang
perlu kita ubah dari mindset kita dan dari praktik kebijakan yang ada pada saat ini. Yang pertama yaitu ketika kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi ini sebagai trade-off atau pengorbanan dari lingkungan hidup. Kenyataannya kita ke depan harus bisa melihat bahwa keberlanjutan lingkungan, sustainability ini merupakan kekuatan ekonomi. Jadi environmental sustainability itu merupakan economic strength. Jadi bukan merupakan lawan. Yang kedua, penting bagi kita, saya kira ketika kita ingin melakukan transformasi ekonomi yang real, kita harus mulai merencanakan meninggalkan kutukan sumber daya alam, resource cost dalam artian sumber daya alam yang bersifat merusak baik terhadap kehidupan sosial, terhadap lingkungan. Jadi dua itu yang saya kira kita harus mulai mengubah mindset dan diterjemahkan ke dalam kebijakan. Nah, di sektor apa sebetulnya ketika kita mau mencoba mendekati di tataran kebijakan praktis, tentu di sektor yang paling terkait dengan kebijakan lingkungan, dengan soal-soal lingkungan, yaitu kalau kita melihat emisi misalnya, yaitu di sektor energi. Dan ini terkait juga tadi yang disampaikan oleh Mbak Afi, batu bara dan sebagainya. Yang harus kita lakukan adalah kita sebenarnya harusnya optimis dengan apa yang kita punya. Kita harus beralih, tadi disampaikan juga oleh Pak Nuki, dari energi fosil, terutama dalam konteks lingkungan dan sumber daya alam energi batu bara, ke energi bersih dan terbarukan. Dan sebetulnya kita punya 3 hal. Pertama sumber daya, kedua keahlian, dan ketiga modal untuk bisa mengembangkan itu. Kita bicara sumber daya misalnya. Saat ini sumber daya energi bersih dan terbarukan yang paling besar yang dimiliki Indonesia adalah energi matahari. Potensinya 200 gigawatt, itu paling besar, dan baru dimanfaatkan 0,12 gigawatt. Jadi sekitar 1/2000 ya, kalau di persentase mungkin 0,00 berapa persen, sangat kecil. Dan kemudian ini menjadi potensi sebetulnya jika kita mau mendorong energi surya ini. Muncul pertanyaan kemudian bahwa itu adalah yang terjadi di negara maju. Kenyataannya beberapa negara di Asia Tenggara, misalnya Vietnam, dalam 2 tahun itu bisa membangun 5 gigawatt tenaga surya dari 2018 sampai 2020. Baik. Pak Tata, jadi Anda punya keyakinan bahwa kita bisa untuk menjaga lingkungan dengan energi terbarukan ya? Baik, terima kasih Pak Tata. Selanjutnya Pak Tauhid Ahmad, mungkin kalau kita lihat bicara maritim nih, maritim belum dibicarakan dari tadi ya, karena industri maritim di Indonesia ini sebenarnya luar biasa gitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya kemaritiman kita ini ke depan bisa menjadi sumber sumber utama buat Indonesia yang sebenarnya selama ini potensinya masih digali dan belum mencapai pada titik optimal. Silakan Pak Tauhid. Ya, terima kasih Bu Afi. Selamat datang Pak Menko Maritim, Pak Luhut. Saya lihat tadi di layar sudah kelihatan. Ya, saya kira memang potensi maritim ini besar sekali. Kalau kita lihat data dari Kemenko Maritim itu sekitar 10,41% dari PDB nasional. Kenapa ini penting? Karena tadi kita dari pagi kita bicara daratan, nah, karena laut ini jarang disentuh. Karena saya lihat potensinya luar biasa dengan 6,4 juta kilometer persegi dan hampir 77% dari luas wilayah kita, dan negara kita inilah ada negara laut. Ini yang saya kira perlu diperhatikan, apalagi penduduk kita hampir 13 juta orang yang bekerja sebagai rumah tangga di sektor perikanan dan kelautan. Nah, saya kira agenda yang terpenting yang perlu dilihat dalam rangka transformasi adalah bagaimana kita konsisten untuk mencegah agar pencurian ikan ini tidak terjadi terus-menerus karena kerugian ekonomi yang besar. Potensi kita itu besar sekali. Data FAO hampir 7,5% perikanan tangkap itu ada di Indonesia, baik tuna, tongkol, cakalang. Yang kedua tentu saja kita juga harus memperbaiki pelayaran karena kita sebagian besar berada di wilayah barat, sementara wilayah timur tidak banyak tersentuh dengan baik. Padahal potensi perhubungannya ini hampir 25 miliar per tahun. Di sisi lain pelayaran juga memiliki beban logistik yang cukup besar. Secara umum tuh kemarin datanya hampir 23% PDB begitu. Saya kira ini juga cukup besar. Di sisi lain bahwa untuk pengembangan pelayaran ini butuh pelabuhan laut.
Tetapi kita tahu bahwa terjadi kesenjangan muatan antara wilayah barat dan timur, wilayah barat timur, kemudian juga masalah dwelling time dan juga kapasitas galangan kapal kita yang sangat terbatas begitu. Apalagi sebagian besar kapal kita sebagian impor, termasuk industri perkapalan kita yang saya kira masih mengandalkan produk-produk dari luar. Ini karena apa? Karena memang barang dan bahan bakunya berasal dominan dari impor. Inilah yang membuat industri kita tidak bisa berkembang, terutama yang berbasis kapal lautan. Apalagi jadi artinya masih optimal kapal kita, ya saya kira masih kurang ya, karena kita tahu bahwa kapal penangkap kita yang katakanlah pada saat kita beralih ke ocean going ya untuk menangkap kekosongan pasca moratorium ribuan kapal yang katakanlah ditangkap itu belum ada kebijakan yang cukup sistematis untuk mengantisipasi itu. Nah, jadi masih butuh kebijakan baru yang bisa mengencourage dari sisi perhubungan, kemudian juga dari sisi hasil dari kemaritiman kita ya, ikan tangkap ya. Baik Pak Tauhid, ini masukin tadi ekspor. Nah, ini bagus sih. Pak Tauhid, ini ada Pak Luhut udah mau kita paparan dulu, nanti kita dengarkan, nanti baru mengomentarin apa yang sudah disampaikan 6 ekonom tadi ya. Betul sekali. Mungkin silakan Alin. Ya, sudah kita lihat di layar Menko Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan sudah bersiap. Kita akan dengarkan bersama paparan dari Pak Luhut dan nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Saya persilahkan, selamat siang. Bapak Menko Marves, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sarasehan 100 Ekonom. Silakan Pak untuk paparannya, sudah kami nantikan. Ya, terima kasih banyak. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya mau mulai dengan slide saya aja karena supaya efisien. Slide saya yang pertama kalau bisa ditayangkan. Saya mulai dengan COVID dulu sedikit karena saya disuruh nanganin mengenai COVID 8 provinsi ini, jadi supaya memberi Bapak Ibu sekalian dulu, karena bagaimanapun kita tidak bisa lepas juga dari penanganan COVID ini. Jadi kalau kita lihat ini data terakhir mengenai Indonesia, sebenarnya kita masalah COVID ini hanya di mungkin berapa 8 provinsi, sebenarnya itu 75% dari kasus nasional. Jadi kalau kita pakai strategi kita ngatasin itu, ya, the rest menurut saya sih sangat terkendali sampai nanti kita dapat vaksin. Vaksin itu kita akan dapat tahun ini kira-kira 30 juta dan kami coba sampai ke 50 juta. Ya, nanti mungkin juga dari G20 dari Pot2 dari mana? Dari Abu Dhabi. Nanti kebetulan saya sore nanti mau bicara sama Menteri Suhail untuk minta tambahan 20 juta lagi untuk masuk ke sini. Jadi kalau itu dapat, sebenarnya masalah kita adalah 3 bulan ke depan ini. Jadi kalau kita 3 bulan ini bisa manage, mengcontain ini ke COVID, saya kira vaksin masuk, basically kita akan lebih baik. Nah sekarang ini recovery rate kita per hari ini, per kemarin itu 71,5%, which is saya kira bagus. Kalau Bapak Ibu lihat tadi ada laporan dari OECD, juga Indonesia bagus. Nah sekarang kalau kita lihat setelah kita jalan beberapa bulan COVID ini, saya pikir pada bulan Maret, April, Mei kita mengalami memang posisi yang kurang baik karena kita belum familiar dengan itu. Tapi sekarang saya kira berjalan waktu kita sudah makin paham bagaimana kira-kira kita bereaksi terhadap ini. Dan saya minta juga pada saudara-saudara sekalian, tidak ada satu negara pun yang berani mengklaim mereka bisa mengendalikan ini dengan baik. Pastilah ada up and down-nya. Sama juga dengan kita. Nah kalau kita lihat sekarang PMI industri pengolahan mulai membaik, tetapi PMI jasa masih bervariasi. Kita lihat sekarang ini manufacturing, services manufacturing saya kira sudah rebound cukup bagus dari Juni, Juli sampai September ini. Jadi angka-angka kami menunjukkan juga sudah mulai makin membaik. Kemudian kalau kita lihat saya kira nih Ibu Afiliani paham betul memang kita minus 5,3%, tapi kalau dibandingkan negara-negara lain sekitar kita saya pikir hanya mungkin Vietnam mungkin slightly lebih bagus dari kita, tapi lain dari itu saya pikir kita masih lebih baik. Jadi kita kontraksi 5,3%, tapi juga kita saya kira dampak kepada PDB kita juga masih cukup bagus. Nah kita mengidentifikasi ada 8 titik yang menjadi masalah dalam
ekonomi kita ini, kita identify dan ini yang kita attack fokus supaya tadi kita bisa rebound lebih cepat. Nah sekarang kami lihat lagi data lain, semen kitnya kita lihat penjualan sudah kembali ke 93% dari rata-rata penjualan tahun 2019 dan penjualan kendaraan 4 juga mulai membaik walaupun masih di bawah tapi kelihatan makin membaik. Itu sebabnya DKI sekarang kita lakukan PSBB yang kita perketat di spot-spot tertentu. Jadi tidak seluruhnya. Di mana titik-titik dan itu polanya yang kita lakukan sekarang di Jawa Barat, sama juga di Jawa Tengah, Jawa Timur. Misalnya Jawa Tengah itu di Semarang. Semarang itu kita fokus lagi titik mana. Jadi kalau itu bisa kita contain, saya kira strategi kita untuk menghadapi COVID ini akan lebih bagus. Nah sekarang saya masuk pada peningkatan dan nilai tambah sumber daya alam. Semua bisnis yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, saya setup rule of thumb-nya begini, ada 5. 1, ramah lingkungan, kita tidak mau tanpa teknologi first class. Yang kedua, mendidik tenaga kerja lokal, karena kita lihat banyak di daerah-daerah mineral kita, pendidikan tidak ada yang bagus. Jadi kalau banyak yang teriak, kenapa tidak pakai kita, lah penduduk lokalnya itu tingkat pendidikannya nggak bagus. Ya sekarang misalnya matematiknya juga rendah, nanti saya akan bisa sampaikan pada Anda sekalian. Kedua, ketiga transfer teknologi itu mimpi saya. Kita harus selalu sekarang bicara pada orang luar harus ada teknologi transfer. Nggak boleh dong dia hanya ambil saja, ya misalnya seperti pabrik mobil sekian puluh tahun, apa teknologi transfer kita? Kemudian nilai tambah industri kita harus ada hilirisasi. Saya lapor Pak Presiden, Pak, hilirisasi ini mendapat value edit yang bagus. Pajak, lapangan kerja, kemudian juga tadi pendidikan. Ini juga semua kita dapat. Kita kemudian masuk kepada apa yang kita sebut global supply chain, yang di mana selalu negara berkembang itu agak ketinggalan. Dan yang terakhir kita harus buat B2B. Sejauh mungkin hindarin G2G untuk mengurangi debt to GDP kita. Nah di tengah pandemi COVID-19 ini FDI dan investasi portfolio masih terus mengalir masuk ke Indonesia. Saya tidak melihat ada hal yang mengkhawatirkan, malah juga menggembirakan karena saya misalnya diinterview oleh Moody's, oleh Fitch, oleh S&P, itu semua pertanyaan mereka begitu juga. Dan saya bicara dengan World Bank 2 kali dalam waktu 2 bulan terakhir ini, mereka semua mengapresiasi setelah mendapat paparan dari kami bahwa apa yang dilakukan pemerintah, stimulus programnya bagaimana itu bahwa Indonesia itu mungkin negara yang terbaik di emerging market kalau ini bisa dilaksanakan sampai dalam 70-80%. Saya bilang our plan is going to be around 90%. Dan itu menurut mereka juga hal yang sangat challenge buat Indonesia. Tapi saya pikir sekarang kami sudah 40%, ya kita berharaplah mungkin sampai akhir tahun bisa 90%. Nah, FDI ini adalah salah satu cara untuk mendorong ekonomi dan membuka lapangan kerja. Saya kira kita semua tahu. Kemudian tujuan investasi peningkatan nilai tambah di Indonesia itu peningkatan daya saing ekonomi Indonesia, memperbaiki current account deficit Indonesia, pemerataan pembangunan penciptaan lapangan kerja. Orang tanya, apa hubungannya dengan current account deficit kita? Bapak Ibu sekalian, sekarang tahun ini ekspor kita dari Morowali untuk iron steel itu kira-kira 10 miliar dolar. Target kita tadinya tahun ini adalah 13 miliar dolar. Tapi karena tadi COVID terjadi juga penundaan. Nah, tahun depan kami sudah targetkan 13 sampai 15 miliar dolar. Tahun 2024 itu akan 30 sampai 30 miliar dolar. Itu belum termasuk lithium baterai. Saya nanti akan tunjukkan pada Anda sekalian value added-nya. Jadi kalau ada ekonom yang membilang saya bertanggung jawab terhadap ini, saya pengen ketemu dia. Nanti saya pengen tertanggungjawabkan apa yang saya omong ini. Tapi dia harus berani, juga saya challenge. Jadi kita jangan cari kekurangan. Saya tentu tidak sempurna, di sana-sini ada kurang. Tapi apa yang saya lakukan ini, menurut hemat saya dengan dibantu anak-anak muda di kantor saya, kita lakukan itu dengan betul-betul perhitungan yang sangat baik sekali. Kalau Anda tanya misalnya di properti di Konawe ya, itu bupatinya bilang sama saya pertumbuhan ekonomi kami 9,2% sekarang. Lapangan kerja, semua daerah kami itu ada kerja sekarang. Kami sekarang politeknik kami buat di sana. Yang dulu tidak ada politeknik. Sekarang kita perbaikin pendidikan SMP, SMA-nya supaya bisa masuk politeknik. Ini Bapak Ibu sekalian di Jakarta banyak yang tidak paham. Nah saya sekali lagi
senang kalau Bapak Ibu sekalian, pergilah lihat ke lapangan, lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Kemudian nilai sektor industri value added memiliki ketahanan terhadap fluktuasi ekonomi. Ini disiapkan oleh staf saya dari pelajaran kami semua. Kalau Bapak lihat sekarang ini chart berikut, ya ini kelihatan nilai ekspor sektor industri value added, long, medium, high tech manufacturer. Ini yang warna hijau ini, itu dia relatif lebih steady daripada tadi yang kita hanya raw material. Itu dari hasil studi ini. Dan itu kita rasakan sekarang. Bapak Ibu sekalian mungkin aware, saya kira Ibu Afiliani dan teman-teman yang lain ini tahu tahun depan China memberikan stimulus $600 billion untuk ekonomi dia. Apa dampaknya ini buat kita? Ini peluang ekspor kita, makanya kita genjot sekarang ini untuk memperbaiki produk-produk kita yang kita bisa ekspor ke dia. Jadi kalau dia bisa masuk situ, makanya saya target bisa $13 sampai $15 iron ore. Tapi juga harus melihat kebutuhan dalam negeri. Kita juga harus mengimbangkan ekspor impor kita. Sehingga saya melihat tahun 2024 karena account deficit itu is not a deal anymore. Karena kita punya ekspor aja dari hanya iron ore dengan stainless steel. Yes, ya itu sudah kira-kira 30 sampai 35 miliar dolar. Dari area itu saja, belum termasuk tadi boksit yang sedang kita lakukan di Bintan. Kemudian supply chain material logam dan paduan logam dari hulu ke hilir. Ini Bapak Ibu sekarang ini jalan Bapak Ibu. Ini bukan bukan masih mimpi. Mungkin Anda berpikir ini Luhut Panjaitan masih mimpi. Enggak, saya sudah lakukan ini semua. Anda boleh pergi lihat. Anda bisa melihat salah satu integrated industri terbesar di dunia, mungkin nomor 5, itu adalah Morowali. Anda bisa lihat bagaimana efisiennya, bagaimana hebatnya teknologi di sana. Ini hilirisasi industri nikel. Kalau Anda lihat nikel ore sampai kepada ujungnya. Sekarang ini semua kita mainkan Bapak. Dan ini saya kira masih ada kurang slide-nya. Ada satu lagi program recycling. Jadi recycling program ini kita recycle nanti lithium baterai bekas. Itu kita bisa absorb. Itu like 99%. Jadi ini teknologi yang sekarang berkembang. Dari nikel ore yang di bawah 1,5% low grade, kita bisa ekstrak kobalt. Nah, kobalt adalah bagian dari lithium baterai tadi. Nah, ini data yang kita buat. Fokus Indonesia pada hilirisasi nikel, satu bagian. Ini Bapak lihat chart ini. Yang biru ini bagaimana dulu kalau kita ekspor raw material saja. Sekarang bagaimana kalau kita sudah ekspor dengan ini kendaraan, ini nikel ore dengan hanya nikel ore kita ekspor dengan kita bandingkan dengan kendaraan yang orange ini. Itu dari tahun ke tahun makin membaik dan kemudian tahun ini itu value added yang kita terima daripada nikel ore udah jauh lebih tinggi dari 50 tahun kendaraan Jepang roda 4 dan roda 2 yang ada di Indonesia. Ini fakta yang ada di sekarang ini. Kemudian kami sudah tanda tangan dengan lithium baterai dengan LG Chem dan CATL dan itu proposalnya sudah dibuat. Anda lihat di samping itu skala proyek sudah, timeline sudah ada, keuangan, investasi, insentif, semua sudah kita siapin. Kita berharap tahun 2024 kita sudah produksi lithium baterai tipe terakhir yaitu 811. 811. Jadi 811 ini adalah tipe lithium baterai yang terbaru. Nah sekarang ini investasi industri hilir, nikel, boksit, potensi hydropower. Ini Bapak Ibu sekalian, semua ini sudah jalan. Sekarang berproses. Tentu tidak semua selesai tahun ini, ada yang 5 tahun lagi, ada nanti yang mungkin sampai dekat dengan 8 tahun lagi. Jadi hydropower saya akan masuk kepada itu sekarang yang sedang kita jalankan. Nah ini salah satu smelter tembaga. Tembaga ini berpuluh tahun, 50 tahun hampir. Semua kita ekspor saja. Sekarang saya lapor Pak Presiden, Pak, kita harus paksa kita bikin smelter sini. Nah sekarang bikin smelter, bikinnya satu di Gresik, nggak jadi-jadi. Sekarang kita minta sebagian daripada itu bikin di WDB, Halmahera Tengah. Kita ambil langsung dari Timika, karena sudah ada sana industri integrated sehingga cost-nya bisa lebih rendah. Kenapa? Cost listrik di kita ini hanya 6 sen per kilowatt hour. Kalau di WDB mungkin bisa 5 sen per kilowatt hour. Mereka kalau memproses di luar negeri paling tidak 9, 10, 12 sen per kilowatt hour.
bagaimana kita bisa kalah? Tapi selama ini kita, maaf kalau saya pakai kasar, kita dibodohin aja. Lebih murah di luar, bagaimana logikanya lebih murah? Nah, kalau kita lakukan ini, maka kita mendapat lagi nanti kabel tembaga, kemudian pipa tembaga, dan satu yang penting, asam sulfat. Asam sulfat ini kita butuhkan untuk bagian lithium baterai. So, 75-80% dari lithium baterai itu materialnya akan kita punya di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang berpikir merugikan, saya agak sedih juga melihat kalau seorang ekonom berpikir begitu tanpa melihat data. Please, Anda datang kemari, saya terbuka untuk mendiskusikan itu. Nah, pohon industri aluminium sekarang yang sedang kami kerjakan di di Bintan dan sudah berproduksi nanti bulan Januari. Januari sudah produksi. Ini juga anunya Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama ini China yang terima raw materialnya, dia proses sana, diekspor ke Amerika. Sekarang dengan Amerika dia berantem, dia kita bikin di sini sampai kepada bahan pesawat terbang. Nah sekarang kita proses Pak. Ini bisa sampai 10-15 billion dollar investment. Ini yang terjadi. Nah orang tanya kenapa nggak pakai tenaga kerja kita? Bapak Ibu lebih bagus pergi di sana daripada saya capek menjelaskan. Kita belum siap. Orang marah sama saya. Nah, yang marah suruh datang ke saya Bapak Ibu. Nanti saya tunjukin. Supaya kalau dia marah, supaya lihat dulu di sana. Nah, pengolahan boksit menjadi aluminium ingot juga membawa nilai tambah besar. Ini Bapak Ibu lihat angka ini. Ini angka yang ada. Silakan mau saya di-challenge angkanya ini. Ini angka dari studi yang dibuat anak-anak muda di tempat saya. Ini bisa 11 kali lebih untuk penambahan nilai ini. Kemudian batu bara Indonesia saat ini lebih banyak diekspor. Ini juga kita masukkan menjadi mengkonvert coal ke metanol untuk bagian daripada B30. Nah ini pohon hilirisasi batu bara DME dan metanol. Kalau itu air produk dengan Bakri sudah akan membuat produksi di Kalimantan Timur. Tapi tadi menyangkut masalah DME masih ada masalah. Nah, metanol ini kita butuhkan untuk menjadikan campuran biodiesel atau FAME ini yang sekarang sangat berpengaruh kepada impor kita. No, perbandingan DME dan LPG saya kira ini angka Bapak next slide bisa lihat. Kemudian ini yang saya ingin masuk, hydropower terbesar di Kalimantan Utara dan Papua. Kita punya semua hampir 35.000 megawatt. Apa pentingnya ini Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Karena orang ingin sekarang green product. Jadi dengan energi hydropower kita dapat dengan cost 4 sen per kilowatt hour. Setelah mungkin beberapa tahun atau mungkin 5-10 tahun dia akan bisa 3 sen. 3 sen per kilowatt hour energi untuk smelting bahan-bahan tadi itu dibutuhkan hampir 40% adalah energi. Jadi cost kita, tidak ada satu negara pun yang bisa beat Indonesia dalam bicara cost tadi. Dan produksi kita adalah produksi green yang itu dibutuhkan oleh Eropa dan negara-negara lain, di mana nanti tahun 2027 itu di Eropa semua tidak ada combustion car lagi, dia akan sudah pakai mobil listrik. Nah ini roadmap-nya untuk tadi penggunaan biodiesel 2020 kita B30, saya kira kita akan maintain dan itu yang kita butuhkan metanol tadi yang tidak dapat dari coal tadi. Nah kalau Anda lihat tadi bagaimana ekspor kita, impor kita dari 2019 terhadap crude oil itu berkurang atau sama dengan 2009. Jadi 10 tahun yang lalu dibandingkan sekarang sama akibat dari tadi B30 tadi. Kemudian hilirisasi batu bara menjadi DME sebagai substitusi LPG dapat mengurangi impor energi Indonesia sebesar 40 triliun. Ini hitungan anak-anak muda di kantor saya. Nah sekarang saya mau sampaikan pada bapak-bapak ketersediaan versus kebutuhan lulusan S1 dan D3 teknik. Kalau orang ribut kenapa nggak pakai kita punya. Ini datanya nih kita ambil dari siapa namanya ini? Dari Profesor Ali Gufron Mukti. Ini dari FTUI. Ini datanya Pak, memang kita nggak punya Pak. Kurang kita. Kita banyak mungkin sarjana-sarjana mungkin sosial, hukum dan sebagainya, tapi di teknik kita kurang. Nah sekarang kita fokus politeknik di Morowali, politeknik di di WDB, politeknik di
Konawe itu dalam bidang-bidang teknik, karena di sana banyak teknik dan juga politeknik di pada Bintan. Bapak Ibu sekalian, berpuluh tahun kita kan tidak ada yang mikir ini Pak. Siapa yang mikir? Saya pengen tanya. Sekarang karena kalian terpaksa kita buat. Kebutuhan tenaga kerja vokasi menurut industrinya ini Pak, Bapak Ibu lihat. Saya pengen kalau ada, next slide, itu bisa ditajukan ke kita. Next slide. Ini tidak ada. Jadi kita pakai dulu mereka. Setelah kita pakai secara bertahap, kita kurangin. Sekarang Morowali misalnya, pegawainya 45.000. Orang asingnya 3.000. Lah itu sekarang Bapak Ibu lihat, apa namanya tuh, Freeport. Udah 50 tahun. Berapa ribu pekerja asingnya di sana? Kemudian diagram pendudukan politeknik kita buat seperti ini, Kemenristek, Kemenperin, dan itu kita terlibatkan dari ITB, dari UI, semua ada di sana. Ada yang mikir ini kan tidak ada Pak, hanya ingin kritik saja. Nah ini yang terjadi dibuat pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu dari saya untuk penjelasan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Saya siap kalau ada mau pertanyaan kepada saya. Terima kasih. Ya Pak Luhut, terima kasih sekali pemaparannya, bagus sekali. Jadi bagaimana kita menciptakan nilai tambah itu menjadi mimpi semua orang, juga pemerintah pastinya. Nah karena keterbatasan waktu, terima kasih banyak Pak Luhut. Nanti kita akan lanjutkan di luar off air mungkin untuk diskusi lebih lanjut, dan mungkin para ekonom bisa diundang oleh Pak Luhut gitu. Ada 100 ekonom bisa diundang di Pak Luhut untuk membahas lebih lanjut, karena hal ini hal yang baik sekali untuk kita pikirkan dalam rangka transformasi ekonomi. Terima kasih sekali lagi Pak Luhut, selamat siang. Ya, jadi teman-teman semua, para ekonom juga pemirsa, kalau kita lihat di sesi terakhir tadi sebenarnya kemaritiman dan investasi itu menjadi kunci penting di dalam perekonomian. Karena kita bicara tentang bagaimana maritim itu masih bisa dioptimalkan, terutama dari sektor ekonomi dan juga tentunya dari sektor perhubungan. Kemudian kita bicara tentang bagaimana energi karena menjadi kebutuhan masyarakat di masa depan, baik energi listrik maupun juga energi terkait dengan yang ramah lingkungan. Ternyata kita punya tenaga surya yang sebenarnya belum optimal, dan ini diarahkan pada transformasi ekonomi, ini akan bisa lebih dioptimalkan lagi sehingga PR-nya masih cukup banyak ya. Dan terakhir tadi juga kita bicara tentang bagaimana Pak Luhut menyampaikan sebenarnya kita punya SDA yang sudah siap untuk dibuat nilai tambah. Hanya kita tinggal mencari siapa demand ya. Demand otomatis kita mencari negara-negara yang bisa kita ekspor tentu saja, karena kalau kita bicara produksi, kita bicara supply side. Tapi siapa demand itu yang menjadi PR kita bersama. Terima kasih kebersamaannya Alin. Ya, mudah-mudahan hari ini 100 ekonom dan juga para menteri koordinator yang juga berpartisipasi ya bisa menambah wawasan semua orang dan bisa berkontribusi. Terima kasih Alin. Benang merahnya yang saya tangkap tadi di sini adalah untuk kita menjadi negara maju dan berdaya saing, pembangunan manusia berarti ya Bu. Betul, itu nomor 1 kelihatannya. Betul sekali. Terima kasih Bu Afiliani sudah memandu jalannya acara kita hari ini, Sarasehan Virtual 100 Ekonom. Dengan berakhirnya sesi terakhir tadi, berakhir pula kebersamaan kita dalam Sarasehan Virtual 100 Ekonom pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para menteri koordinator. Tadi ada Pak Erlangga, Pak Luhut, Pak Muhajir sudah bergabung bersama kita semua hari ini. Dan kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada Institute for Development of Economics and Finance INDEF, dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi dari CNBC Indonesia. Saya Alin Wiratmaja mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini undur diri. Stay safe, stay healthy, seduk keluarga ya. Sampai jumpa, sukses untuk Anda.